Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah waliyyus salihin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi haditsih, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Di hari yang mulia ini, Sayyidul Ayyam, penghulu dari segala hari, mari kita perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita sempurnakan ibadah-ibadah yang wajib. Kita perbanyak ibadah-ibadah yang sunnah. Kita perbaiki hablum minan nas, hubungan dengan sesama manusia. Mudah-mudahan dengan ibadah-ibadah yang kita laksanakan, dengan amal soleh yang kita kerjakan, serta kita menjaga silaturahmi ukhuwah Islamiyah di antara kita, Allah jadikan kita ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam surah At-Talaq, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita ganjaran atau balasan yang didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa. Namun sebelumnya, siapa orang-orang yang bertakwa itu? Siapa yang disebut muttaqin, hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya? Secara singkat, para ulama menjelaskan orang yang bertakwa itu dia menjalankan seluruh perintah-perintah Allah yang sifatnya wajib. Dia tinggalkan larangan-larangan Allah yang sifatnya haram. Lalu dia perbanyak ibadah-ibadah yang sunnah. Itulah orang yang bertakwa. Imtithalu awamirillah wajatinabu nawahihi. Dia laksanakan perintah-perintah Allah, suruhan-suruhan Rasulullah, dan dia jauhi segala yang dilarang Allah, baik meninggalkan yang haram dari segi perbuatan, haram dari segi perkataan, atau haram dari segi hati atau sifat-sifat yang tercela. Ketika seseorang mau patuh dan tunduk kepada Allah, menjunjung perintah-perintah Allah, mengedepankan perintah Allah daripada perintah manusia, mengedepankan aturan-aturan Allah daripada aturan-aturan manusia, itulah orang-orang yang bertakwa. Orang yang mau patuh dan tunduk. Ketika dipanggil melaksanakan sholat, dia hadir ke masjid. Ketika tiba bulan Ramadan, dia puasa Ramadan penuh 1 bulan. Ketika memiliki harta lebih, dia berinfak, berwakaf, mengeluarkan zakat fi sabilillah. Dan dia tidak mau mengerjakan yang haram, tidak mau memakan yang haram,
tidak mau berbicara yang haram, dia jaga anggota tubuhnya dari segala yang dilarang dalam agama, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Kalau seorang hamba sudah sampai kepada derajat takwa, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada mereka, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang-orang yang bertakwa diberikan solusi dari segala masalah yang ada dalam kehidupan. Tidak ada manusia yang tidak memiliki masalah, baik masalah dalam keluarga, masalah dalam masyarakat, atau mungkin berbangsa dan bernegara. Kita punya banyak problem dan masalah. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan oleh Al-Quran adalah memperbaiki takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin diurusi oleh Allah, dan tentu kalau Allah yang mengurusi urusan kita, semuanya akan berhasil berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau kita ingin sukses di dunia dan akhirat, perbanyak ibadah, perbanyak amal soleh, tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah hanya akan didapatkan ketika kepala keluarga, istri dan anak-anaknya serta orang yang tinggal di dalam satu rumah tersebut menjalankan, menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dalam satu negara, kalau seluruh pemimpinnya jujur, amanah, menjalankan tugas sebagaimana mestinya, tidak korupsi, tidak KKN, tidak menzalimi rakyat, insyaallah barakah akan turun dari langit. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalaulah seluruh penduduk kaum itu, penduduk seluruh negeri itu mau beriman kepada Allah, yakin kepada Allah, tidak ingkar kepada Allah, tidak kufur kepada Allah, lalu mereka bertakwa, melakukan amal soleh, menjunjung kebenaran, membela yang hak, dan tentu menegakkan keadilan, Allah akan turunkan barakah dari langit, Allah akan keluarkan barakah dari bumi. Tapi kalau penduduk negeri itu ingkar kepada Allah, tidak mau menjunjung perintah Allah, agama itu dianggap sebagai ancaman, apa yang diwajibkan dalam Al-Quran ditinggalkan begitu saja, tidak dipedulikan rambu-rambu di dalam Islam, Allah akan turunkan azab. Allah akan berikan kesulitan-kesulitan, musibah-musibah, malapetaka, bisa bencana alam, bisa krisis moneter, bisa juga Allah takdirkan pemimpin yang zalim sehingga manusia susah di dalam sisi kehidupannya. Solusi yang ditawarkan agama agar kita hidup senang, hidup bahagia, baik berkeluarga dan bernegara, bermasyarakat, mari sama-sama kita perbaiki ketakwaan kita kepada Allah. Kita introspeksi diri, kita perhatikan sudah sejauh mana kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau betul seorang hamba bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kemudahan di dalam hidupnya. Sebaliknya, kalau kita merasa kesulitan-kesulitan selalu kita hadapi, musibah silih berganti, patut kita beristighfar kepada Allah, patut kita introspeksi diri. Mungkin ada kewajiban yang kita tinggalkan, mungkin ada pekerjaan haram yang kita kerjakan, atau mungkin ada makanan yang haram masuk ke dalam tubuh kita sehingga Allah biarkan kita tidak memperdulikan kita sama sekali. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rizki dari yang tidak disangka-sangka. Allah itu maha kaya, langit dan bumi miliknya. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, bahkan dunia alam semesta ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard.
milik Allah, apa yang di langit, apa yang di bumi. Artinya ketika seorang hamba dekat dengan Allah, patuh kepada Allah, tunduk kepada Allah, penguasa langit dan bumi, Allah akan berikan dunia kepadanya. Sebaliknya ketika seorang hamba menjauhi Allah, ingkar kepada Allah, lalu dia mencari rizki, dalam mencari rizki itu dia tinggalkan sholat, dalam mencari rezeki itu dia kerjakan yang haram, maka walaupun dia mendapatkan uang, tapi tidak akan berkah di dalam kehidupannya. Walaupun dia mendapatkan harta, pangkat dan jabatan, mungkin itu semua membuat dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bertakwa tidak hanya sekedar mendapat ketenangan batin, tapi Allah jamin rezekinya, Allah jamin rizki anak dan keluarganya karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh, dan siapa yang betul-betul tawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah dalam segala hal, masa depan, anak muda mungkin dia cemas masa depannya, orang tua mungkin cemas di masa tuanya nanti, seorang ayah juga mungkin merasa gelisah bagaimana masa depan anak-anaknya, pendidikannya, ekonominya. Kalau betul-betul bertakwa kepada Allah, tawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah, tidak ada yang harus kita khawatirkan. Masalah rizki, jangankan orang Islam, orang kafir pun Allah berikan rizki. Jangankan manusia, hewan ternak pun Allah jamin rizkinya. Apalagi orang Islam, orang yang soleh, orang yang bertakwa, orang yang taat, Allah jamin rizkinya di dunia dan di hari akhirat. Tinggal lagi bagaimana kita orang-orang yang bertakwa ini, orang-orang Islam ini merasa qanaah, merasa cukup apa yang ditakdirkan Allah untuk kita. Karena bagaimanapun, sebanyak apapun harta yang Allah berikan, kalau sifat tamak, sifat ceroboh, sifat merasa tidak puas masih ada, bahkan dunia pun diberikan kepadanya akan merasa kurang. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah, dia selalu berserah diri kepada Allah. Setelah dia berusaha dengan maksimal, belajar dengan sungguh-sungguh, berusaha dengan sekuat tenaga, dia serahkan kepada Allah. Mudah-mudahan dengan usaha tadi Allah berikan yang terbaik untuk seorang hamba tersebut. Kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, sebagai kesimpulan, mari sama-sama kita memperbaiki keimanan kita, tajdidul iman, memperbaharui iman dengan memperbanyak ibadah kepada Allah. Mari kita berusaha untuk senantiasa menjunjung tinggi perintah Allah, bahwa perintah Allah di atas segala-galanya. Apa yang disuruh Allah kita kerjakan, apa yang dilarang Allah kita tinggalkan. Dan kita berusaha senantiasa berserah diri kepada Allah, tawakal kepada Allah, karena orang-orang yang berserah diri kepada Allah senantiasa mendapat perlindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah khassana bi khairi kitabin undil wa akramna bi khairi nabiyyin ursil wa atamma alaina bi a'zami dini syuri'. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad
وعلى آله وأصحابه وحين اللهم على سنته وأمتنا على ملته وسرنا في سمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولمعلمينا يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من عبادك المتقين يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر أقيم الصلاة